Di sini kami ingin melakukan studi kasus tentang etika karyawan, kedisiplinan, dan relasi karyawan di sebuah perusahaan. Perusahaan Argajaya Furnitur merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang mebel yang lokasinya berada di Jawa Tengah, Kabupaten Jepara, yang sekarang dikelola oleh Marcelino Hanif. Dalam dunia kerja, etika karyawan dapat dilihat dari hal yang sederhana, seperti cara berkomunikasi, sikap saat interview, ketepatan waktu, dan kejujuran. Karena hal tersebut mencerminkan karakter dasar pada manusia. Menurut Gary Dessler dalam bukunya Human Resource Management 2015, sikap dan perilaku calon karyawan menjadi indikator penting dalam menilai kelayakan seseorang di lingkungan kerjanya. Untuk kedisiplinan, biasanya perusahaan menerapkan aturan tertulis seperti SOP dan tidak tertulis seperti tanggung jawab dan saling menghargai sesama pekerja. Menurut Faisal Rifai, kedisiplinan tidak hanya dinilai dari aturan formal, melainkan bisa dinilai juga dari kebudayaan dalam organisasi tersebut. Selain itu, peran owner sangat penting bagi keseimbangan lingkungan perusahaan karena untuk mengelola hubungan antar karyawan dan juga konflik yang terjadi dalam perusahaan dan menanggulanginya secara adil. Menurut Gary Dessler 2015, bahwa keberhasilan pengelolaan sumber daya manusia terjadi pada etika, sikap, dan juga kepemimpinan dalam organisasi. Kalau misal punya soft skill tapi etikanya kurang, itu masih masuk atau masuk kriteria atau udah enggak menurut Mas? Nah, yang dimaksud itu etika apa? Etika moral sikap atau etika apa ini? Sikap. Nah, etika kalau dalam perusahaan saya ya soft skill nomor 1 tetap. Ya memang etika memang penting, tapi lebih saya utamakan dia punya soft skill karena kalau dia hanya punya etika saja tapi tidak punya soft skill, ya sama saja ketika saya ada orderan katakanlah pembuatan chair, pembuatan kursi, table, karena seperti itu ya karyawan saya tidak mumpuni dalam prosesnya itu ya sama aja gitu teman-teman. Oke. Lanjut. Lalu untuk mengelola kedisiplinan karyawannya itu bagaimana? Nah, gimana sih? Pengelolaan karyawannya, kedisiplinan karyawannya. Apakah sesuai SOP atau gimana? Ya, kalau bahas SOP kan gini sih teman-teman. Sebenarnya gini, kalau bahas kedisiplinan ya di perusahaan saya malah sangat tidak disiplin ya. SOP-nya jelas memang jam 8 berangkat ya, jam kembali jam 4. Kadang yang memang karena minim akan sebuah ilmu tadi ya. Karena katakanlah apa istilahnya? Di sini kan kebanyakan itu di mayoritas di desa saya itu lulusan SD. Lulusan SD SMA, jadi ya memang hanya sekedar kerja saja. Jadi ya katakanlah masuk kerja ya jam setengah 9, jam 9 itu hal wajar. Tapi yang terpenting bagi saya kedisiplinan itu dalam target. Ya, dalam target katakanlah gini, ketika saya ada progres, ada bayar pembuatan almari harus tuntas dalam waktu 2 minggu ya. Bagaimanapun karyawan saya harus bisa meluangkan waktunya itu untuk membuat kerajinan itu dalam waktu 2 minggu. Itu yang namanya kedisiplinan target. Ya, saya nggak peduli ya, karena memang saya nggak bisa terus terang, wah ini piye caranya yang sing wong desa, sing wong ya. Saya sebenarnya kecil soalnya. Karyawan saya itu ya satu, orang-orang semuanya yang sudah berumur. Jadi ya saya harus saling menghormati. Yang terpenting yang tak tekankan kepada mereka adalah target. Kalian mau berangkat jam berapapun ya yang penting adalah target. Ketika saya ngomong barang ini harus ditargetkan 1 bulan selesai, overall ya harus 1 bulan selesai gitu. Ketika tidak selesai ya otomatis saya akan memberikan punishment gitu teman-teman. Mebel memang keras, harus punya ahli bisa buat lemari, buat kursi. Beda lagi daftar di Indomaret ya mungkin tidak langsung secara jam terbang akan bisa, tapi berbeda dengan mebel. Organisasi konflik itu itu terjadi karena lingkungan perusahaan yang tidak kondusif. Nah, lingkungan perusahaan yang tidak kondusif kenapa? Terjadinya ya satu, minim SDM. Sekali lagi ya, minim SDM. Ketika kita pintar, ketika kita cerdas akan memahami situasi perasaan orang. Ya, soalnya teman-teman di perusahaan saya minim literatur, minim sekali orang. Yo, bukan berarti saya saya mengecek bahwasanya orang itu bodoh ya. Di sini tuh banyak sekali orang awam. Ya, ison itu ego emosi, wong tua zaman saiki ego emosi. Katakanlah kecentok sithik ya langsung akibatnya ya fatal, bisa jadi mogok kerja, bisa jadi seperti itu. Tanya lagi. Ya, Tadi kan kawan bilangnya itu apa namanya kayak yang kerja di sana kan rata-rata lulusan SD. Tapi kan itu kan yang kerja di sana kan kayak mikir-mikir juga kan. Intinya. Nah, itu belajarnya dari mana? Oke, pertanyaan bagus ya. Ini untuk terkait Jepara ya. Jepara itu industri mebel itu sudah lama. Kalau tahunnya itu saya nggak tahu, intinya sebelum lahir di muka bumi itu sudah ada mebel, sudah ada ukur. Nah, untuk kenapa? Nah, sebelum saya ngomong kenapa orang-orang di Jepara itu bisa mebel, bisa katakanlah ukir ya. Faktor keturunan. Pertama itu, faktor keturunan nenek moyang. Itu sudah tidak bisa didebat, itu ada sejarahnya sendiri. Kenapa Jepara menjadi kota ukir sampai jalannya juga diukir kan? Bahkan Jepara. Nah, itu salah satu apa istilahnya? Marwahnya Jepara itu ya kota ukir jalannya diukir. Jadi ada wisata Kali Asat. Nah, Kali Asat itu ya wisata jalannya Jepara itu. Itu kota ukir namanya. Kemudian dulu teman-teman, para orang tua kita zaman dulu itu di Jepara itu ada yang namanya pelatihan. Nah, pelatihan itu ya pelatihan ukir.
di desa namanya itu apa ya Pak? Sekarang bagusan kalau ya, itu ada namanya pelatihan kota ukir, dan di situ bukan hanya orang Jepara yang ada progres. Di situ tidak hanya orang Jepara, ada orang katakanlah Sukabumi, terus Surabaya itu ada di situ. Tapi saya nggak tahu kenapa yang bisa itu memang orang Jepara. Gitu teman-teman. Kenapa saya ngomong bisa seperti ini? Karena saya punya teman Marbot di Jepara, Masjid At-Taqwa itu dia ikut pelatihan itu bersama orang-orang Jepara, dan dia itu orang Surabaya. Dan dia paling nggak bisa sendiri di situ, karena memang nggak ada basicnya mungkin ya, itu nggak ada soft skill kemampuan. Walaupun di situ ada treatment sendiri selama 5 bulan pada waktu itu teman-teman. Terus kemudian terkait di industri Jepara, terkait kota ukir ya, sekarang itu ukir Jepara itu sudah punah, ya sudah punah. Jadi sekarang Jepara itu sudah dianggap tidak menjadi kota ukir, kota garmen sekarang, ya kota garmen. Kenapa saya bisa ngomong kota garmen? Karena memang masyarakat Jepara sekarang bekerjanya sebagai tenaga pabrik, buruh, bukan menjadi garmen. Itu ngukir di Jepara itu ada kelas-kelasan, kelas A, kelas B, kelas C kayak gitu teman-teman. Kelas C itu katakanlah per harinya itu 35.000, kelas B itu 40, kelas F sampai 70. Nah, itu yang menjadi problem utama yang katakanlah penduduk Jepara itu beralih profesi sebagai menjadi garmen, karena mereka harus menjalin kehidupan keluarga yang lebih menjanjikan kan memang garmen teman-teman. Sudah pasti gajian UMR 1 bulan, tapi kan itu yang menjadi problem sendiri di Kabupaten Jepara. Dan akhirnya kalau seperti ini terus, tenaga ukir di Kabupaten Jepara ini sekarang sudah digantikan oleh tenaga dari China. Lalu pada perusahaan Argosy Furniture ini dalam menangani konflik yaitu di mana karyawan tidak dapat memenuhi target produksi dari konsumen itu, mereka memberikan sanksi kepada karyawan tersebut berupa pengurangan gaji. Tetapi sanksi tersebut tidak efektif karena karyawan yang telah diberikan sanksi tersebut justru malah mengundurkan diri dari perusahaan tersebut, yang dimana itu bisa jadi menambah permasalahan atau konflik yang ada di perusahaan tersebut, yang dimana owner jadi harus merekrut karyawan lagi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're